Langkah mahasiswa hari ini, perubahan Indonesia esok hari. Dari mahasiswa untuk Nusantara, saatnya kita berbicara. Sudah melangkah dengan semangat yang sama, semangat mahasiswa untuk mendorong membangun masa depan Nusantara. Namun kenyataannya sangat memprihatinkan. Mahasiswa adalah masa transisi menuju kedewasaan, di mana ada arus teknologi dan pengaruh lingkungan. Kita sebagai mahasiswa dihadapi oleh banyak pilihan, termasuk yang menjelaskan. Stop! Jangan mudah terpengaruh. Sudah banyak kasus yang terjadi seperti dan dampak yang terjadi. Sebagai mahasiswa, kita punya tanggung jawab moral sebagai pelopor untuk menyuarakan gaya hidup sehat dan menolak perilaku menyimpang demi masa depan generasi yang lebih baik. Bersama narasumber kita, yaitu dari BEM, Divisi Pemberdayaan Perempuan, kita akan mendengarkan pendapat dan pandangan mereka terkait permasalahan ini, serta peran-peran mereka dalam menjaga nilai-nilai positif di lingkungan kampus. Mari kita simak pendapat mereka. Halo semuanya, perkenalkan aku Bunga Zalfatika dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Angkatan 2024, dan pada tahun ini aku menjadi Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan di Dinas Kastrat PP BMKM FKM UNED. Perkenalkan teman-teman semuanya, aku Nurul Fadilah Susantri Nasution, aku Kepala Bidang Pergerakan di Kementerian Pergerakan Perempuan BMKM UNAN. Salam kenal semuanya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Anggul Kemalasari. Sekarang aku diamanahkan sebagai Sekretaris Dinas PP BEM FEB UNAN. Ya, jadi untuk penyimpangan seksual sendiri yang terjadi di kalangan mahasiswa ini sebenarnya cukup memprihatinkan dan mengkhawatirkan kita semua. Jadi perlu teman-teman sadari bahwasanya penyimpangan, pelecehan, kekerasan itu sebenarnya berbeda-beda teman-teman, ada kategorinya tersendiri. Dan kalau misalnya dia yang terjadi di kalangan mahasiswa dan umum sebenarnya itu ada dua, ada secara fisik dan ada secara verbal. Kalau secara verbalnya sendiri itu contohnya seperti texting, Mengirim chat ataupun konten yang bernuansa seksual. ada juga misalnya penggunaan aplikasi yang tidak tepat, contohnya seperti penggunaan Twitter yang tidak tepat, penggunaan aplikasi-aplikasi kencan contohnya. Kalau secara fisik itu sendiri banyak sekali ya berita yang beredar yang bisa kita ketahui, contohnya seperti Seks transaksional, yaitu seks yang dilakukan hanya untuk mendapatkan hal-hal material kayak uang dan atau barang atau hal-hal berharga lainnya. ini pernikahan di bawah umur, karena adanya jalinan hubungan seksual yang terjadi sebelum pranikah sebelumnya yang akhirnya mengakibatkan kehamilan muda. Terus ada lagi bergonta-ganti pasangan seksual. Belum lagi setelah itu ada juga yang ini ya, dia berhubungan seksualnya kepada orang banyak gitu. Jadi tidak hanya satu pasangannya yang bisa menyebabkan penyakit menular tadi. Belum lagi yang paling fatal ya yang kita ketahui sekarang adalah maraknya di daerah kita juga khususnya sangat menyerang UNAN sekali lingkungan kampus kita itu tentang homoseksual seperti itu. Yang mungkin paling banyak mempengaruhi itu adalah faktor lingkungan atau pergaulan bebas atau faktor dari teman-teman ya, karena informasi tentang seksual yang diberikan di tingkatan mahasiswa itu pun berbeda, mulai dari anak-anak, remaja sampai dewasa itu perlu kita kasih informasi ataupun pendidikan seksual yang sesuai dengan umurnya, sehingga dia mengetahui nih mana sebenarnya batasan-batasan yang perlu dia terapkan di dalam hidupnya. Kebanyakan mahasiswa itu kayak mau ikut-ikut teman aja gitu. Terus Adalah kurangnya komunikasi yang terjadi tentang seksualitas ini sendiri di lingkup keluarga terlebih dahulu. Punya edukasi tentang seks. Banyak dari kita ini tumbuh di lingkungan yang menganggap bahwa kalau misalnya kita membahas tentang seks itu dianggap tabu, padahal kalau misalnya nggak dibahas secara sehat, itu malah justru merugikan diri kita sendiri karena kita tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga teman-teman yang lain itu banyak yang mencari tahu sendiri dari sumber-sumber yang nggak jelas, teman-teman. Makanya ketika menyampaikan informasi itu atau ingin mendapatkan belajar tentang informasi seksual seperti itu, perlu kita barengin dengan nilai moralnya, perlu kita barengin dengan nilai sosialnya, dan tentunya harus juga dibarengin dengan nilai agamanya itu sendiri. Nah, untuk dampaknya sendiri itu bukan hanya ke dirinya sendiri pribadi,
itu tuh bisa berdampak ke lingkungan sekitar ataupun akademiknya. Nah, kalau untuk mahasiswanya sendiri, untuk dampaknya itu bisa aja mereka yang mengalami dampak seperti cemas ataupun depresi, khawatir. Berpengaruh pada gangguan pada mental dan psikologis diri seseorang tersebut. Di bidang kesehatan yang sama-sama kita ketahui adanya penyakit menular yang tidak bisa disembuhkan seperti AIDS, gonore, HIV, seperti itu. Nah, seterusnya juga sebenarnya di bagian sosial masyarakat itu sendiri, ketika ada seorang laki-laki dan perempuan ataupun sesama jenis melakukan hubungan seksual dan kegap oleh masyarakat, kalau dia sesama jenis dan sampai ada kehamilan, itu akan menimbulkan efek sosial masyarakat, sanksi sosial yang sangat ngeri sekali ya, yang bisa kita ketahui dari masyarakat. Stigma sosial yang akan memperburuk reputasi seorang mahasiswa tersebut. Nah, ketika reputasi itu rusak, biasanya akademik pun ikut rusak. Banyak sekali teman-teman kita yang pelaku maupun korban pada akhirnya memutuskan untuk putus sekolah maupun putus kuliah, seperti itu. Untuk strateginya itu mungkin ada beberapa strategi dari aku yang mungkin bisa dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa untuk menghindari perilaku seksual menyimpang. Yang pertama itu adalah melalui edukasi dan pendidikan mengenai kesehatan reproduksi yang bisa kita dapatkan. Mungkin kalau dari mahasiswa kesehatan bisa didapatkan dari mata kuliah, mungkin kalau misalnya bukan dari mahasiswa kesehatan itu bisa didapatkan dari kayak penyuluhan atau seminar yang diadakan di kampus-kampus. Jadi hal pertama kalau kita ingin menyusun strategi adalah menyadari bahwasanya itu benar-benar ada dan harus kita tindak lanjuti di lingkungan kampus kita terutama. Selanjutnya adalah kolaborasi yang baik, kolaborasi yang tepat antara mahasiswa, masyarakat, dan pihak kampus terkait kasus-kasus dan fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan kampus ini khususnya. Bagaimana kolaborasi kampus kepada masyarakat ketika melihat, oh ternyata ini anak UNAN loh gitu. Bagaimana juga kampus memberikan sosialisasi kepada kita sebagai mahasiswa tentang pendidikan seksualitas tadi. Seperti itu. Oke teman-teman, mungkin ini closing statement dari aku. Jadi aku di sini mau mengajak teman-teman semua untuk menghindari segala bentuk perilaku seksual menyimpang yang ada di kalangan mahasiswa yang ada di sekitar kita. Dan jangan jadikan kesalahan kecil yang mungkin kita perbuat itu merusak masa depan yang sedang kita bangun. Kendalikan diri kalian karena harga diri kalian itu lebih berharga, lebih besar berharganya dibanding kesenangan sesaat. Ya, dari saya sebagai closing statement adalah yang pertama tentunya sama seperti poin sebelumnya adalah kita perlu menyadari bahwasanya penyimpangan, pelecehan, dan kekerasan seksual itu benar-benar terjadi di lingkungan kampus. Seterusnya adalah kita perlu menjadikan lingkungan kampus itu menjadi rumah bagi kita. Dengan cara apa? Perlunya ada kolaborasi antara mahasiswa, masyarakat, dan juga pihak kampus terkait ini agar tidak lagi keterusan, agar fenomena ini terus berkurang. Dan kepada teman-teman, jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk melaporkan hal-hal yang tidak hanya terjadi pada diri kita sendiri, tetapi juga ketika kita melihat ini terjadi kepada orang lain. Kita pun harus ikut mengambil tindakan ketika pelecehan, kekerasan, dan penyimpangan tadi kita lihat sendiri dan ada di sekitar kita. Teman-teman semuanya bisa melaporkan ke BMKM UNAN, di bagian Kementerian Pergerakan Perempuan, ada juga Satgas PPKS dan juga Dinas P3A. Sekian dari saya, bye-bye semuanya, terima kasih. Sebagai generasi muda, kita punya kuasa untuk menentukan masa depan. Hindari seks menyimpang demi diri sendiri, keluarga, dan negeri ini. Kamu berharga. Jaga tubuhmu, jaga dirimu. Pilihlah masa depan yang sehat dan bermartabat. Hidup sehat tanpa seks menyimpang. Sayangi dirimu, wujudkan mimpi.